Oke, baiklah Nanda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Insya Allah hari ini dan hari-hari mendatang ibadah puasa kita berjalan lancar dan aktivitas di pagi ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan tasbih buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model buat kita di dalam membangun peradaban yang lebih humanis dan teologis. Anda semua, kebijakan rektor di pekan pertama kita diberikan jalan untuk perkuliahan online, tapi dengan syarat kriteria yang agak ketat, sehingga apa yang disampaikan Pak Rektor itu juga saya sampaikan di dalam kelas ini. Jadi saya kira ini bagian dari pembelajaran semua, sebagaimana nantinya Ananda menjadi guru atau menjadi dosen itu sendiri. Nanti ketika mengembang profesi baru paham, oh ternyata begitu ketat, begitu banyak masalah yang perlu dibenahi, dicarikan jalan keluar ketika kita ingin mengajar dengan baik. Oke, hari ini kita akan berbincang sebuah tema yang cukup menarik dalam filsafat ilmu. Saya akan share materinya di Zoom. Ya, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan berbicara tentang ontologi pendidikan Islam. Jadi di dalam konteks filsafat ilmu, kalau dipetakan itu ada 3 pembagian filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga aksiologi. Jadi insya Allah ketiga tema ini saya akan bawakan secara langsung untuk diuraikan, dijelaskan, dan didiskusikan bersama. Nanti setelah itu Nandalah yang melanjutkan diskusinya untuk tema selanjutnya. Jadi karena ini kita perlu mendalami, memperkuat tentang pemahaman kita tentang peta filsafat ilmu itu. Jadi kelengkapan sebuah konstruk pemikiran dalam filsafat ilmu ini harus 3 ada di mana wilayah ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Hari ini kita akan membincang tentang satu peta, yakni ontologi itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang ontologi itu selalu dihubungkan dengan perbincangan di wilayah hakikat, esensi tentang objek sesuatu. Jadi kalau misalnya objeknya adalah manusia, maka selalu kita dituntut mencari tahu apa hakikat manusia itu. Kalau misalnya pendidikan,
Maka orientasinya adalah mencari tahu tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi intinya bahwa ontologi ini berusaha untuk mengungkap apa dibalik dari yang nyata itu ya. Jadi kalau bicara rahasia kan segala sesuatu yang ada di balik dari yang nyata, yang empirik gitu. Jadi misalnya kalau ada orang tertawa ya. Jadi apakah tertawa itu rahasianya ada di ekspresinya seseorang di dalam tertawa. Ternyata kalau kita ingin mencari rahasianya ya jangan dilihat dari ekspresinya, tetapi dibalik dari ekspresi itu ya. Kenapa dia tertawa? Apa motifnya? Ya, dan seterusnya. Jadi itu kalau kita ingin melihat ontologi satu objek yang ingin kita kaji. Kemudian dalam pendidikan Islam tentu kaitannya dengan pendidikan alam ya. Jadi ilmu pendidikan alam ini kan sesungguhnya pendidikan Islam juga. Jadi kita tidak perlu mendikotomi ya. Ada pendidikan alam, ada pendidikan Islam. Jadi apa yang ada di alam semesta ini itu bagian dari kajian dalam pendidikan Islam. Jadi karena kita di wilayah tarbiyah ya kita gunakan istilah pendidikan Islam. Jadi ketika mengarahkan tentang ontologi pendidikan Islam, maka kita akan mencoba nanti mengungkap tentang hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya pendidikan Islam? Apa kata kuncinya? Apa prinsipnya? Substansinya? Macam-macam. Yang coba kita uraikan ke permukaan. Kemudian apa sumber dan objek kajiannya? Jadi sumber kajiannya itu yang seperti apa? Apakah ada yang bersifat teks, ada yang bersifat konteks, dan ada yang bersifat preteks. Ya, gitu. Kalau objek itu ada dua ya, ada objek formal, ada objek materialnya. Nanti kita coba lihat itu tentang hakikat pendidikan Islam. Kemudian kita juga akan mengarah kepada ruang lingkup kajian keilmuan pendidikan Islam. Jadi paling tidak ini kalau membawa ke ranah pendidikan Islam dalam konteks ontologi, jadi kita akan menguraikan 3 ranah ini: hakikatnya, sumber dan objeknya, dan ruang lingkupnya. Kemudian ya kita masuk ke wilayah ontologi secara definisi atau pengertian atau batasan. Oke. Jadi kalau secara bahasa itu ya, kalau secara bahasa ya kita pahami kalau istilah ontologi itu dari bahasa Yunani. Ada on atau ontos yang bermakna ada, dan logos itu ilmu. Jadi ya kita memahami yang lebih banyak digunakan adalah kata logos. Logos itu ya ilmu biologi, bio dan logos. Jadi ilmu yang berbicara tentang segala sesuatu yang ada. Jadi kalau misalnya di dalam objek kajian ilmu itu kan ada istilah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, itu yang mungkin ada ini jadi perbincangan. Yang mana itu yang mungkin ada? Tapi kalau yang pasti ada itu ya, yakni segala sesuatu yang dijangkau oleh indra kita. Tapi kalau yang mungkin ada itu ya di wilayah di luar dari jangkauan indra kita.
atau di wilayah mistis, wilayah keyakinan, dan seterusnya. Nah, jadi ini pengertian secara leksikal ya tentang ontologi. Kemudian Aristoteles sebagai salah seorang filosof memaknai ontologi ini sebagai Davis filosofi ya. Davis filosofi filsafat pertama, ya. Filsafat utama atau pertama. Jadi ilmu ya, jadi ontologi itu sebagai ilmu mengenai esensi benda. Jadi hakikat, esensi, wilayah abstraksi dari benda itu sendiri. Jadi misalnya dianggap benda itu adalah material, berbentuk fisikal, ada fisiknya. Gitu. Jadi yang kita mau cari dibalik dari fisikal itu ya. Jadi kalau dibalik dari yang fisiknya, yang disebut dengan metafisiknya, itu kalau bicara esensi. Kemudian ontologi ini kalau kita melihat tentang hakikat yang ada, dalam bahasa Inggrisnya itu being ya, hakikat yang ada atau being. Jadi kalau kita berbicara tentang being, dalam hal ini adalah realitas. Jadi realitas itu, yang real itu ada dua ya. Ada yang bersifat jasmani dan ada rohani. Jadi dalam dunia ini, dalam hidup ini, dikatakan realitas itu pasti dua ya. Jadi realitas jasmani secara fisik dan realitas rohani secara roh atau abstrak. Jadi inilah yang disebut dengan ultimate reality. Jadi ketika bergabung antara jasmani dan rohani, maka itu disebut dengan ultimate reality, realitas yang utama. Jadi misalnya ya, dalam konteks agama itu, agama disebut sebagai sesuatu yang real, realitas. Jadi misalnya Nanda pergi tarwih atau puasa atau tadarus, itu dalam realitasnya Nanda ini menjalankan ajaran agama. Nah, realitas menjalankan ajaran agama secara jasmani itu ketika menjalankan sholat tarwih misalnya. Nah, menjalankan sholat tarwih, pergi ke masjid, mengikuti ceramah, mendengarkan ceramah dan menjalankan sholat tarwih. Nah, bagaimana realitas rohaninya? Realitas rohaninya itu menunjukkan bahwa sholat tarwih itu bukan untuk siapa-siapa ya, tapi harus benar-benar niatnya, nawaitunya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sejalannya, realitas jasmani dan realitas rohani itu sejalan. Jadi ya kalau bahasa ceramah jangan sampai pergi salat tarwih tapi motifnya, niatnya, nawaitunya itu berbeda ya, untuk mencari kawan, untuk mau disanjung dan seterusnya. Jadi itu kalau dibawa masuk ke dalam konteks agama tentang ontologi itu sendiri. Jadi dalam hal ini ontologi akan melihat dalam konteks hukum alam. Jadi hukum alam itu yang dikenal dengan kausalitas. Jadi kausalitas ini selalu berbicara tentang sebab dan akibat. Jadi setiap ada sebab pasti ada akibatnya, begitu juga sebaliknya. Setiap ada akibat pasti ada sebab. Nah, inilah sesungguhnya yang dikembangkan atau prinsip dasar dalam ilmu pendidikan alam ya. Jadi prinsip dasarnya itu adalah kausalitas. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak berdiri di atas hukum kausalitas, sebab dan akibat. Nah, di mana hukum kausalitas itu kadang tidak tidak masuk dalam ranah akal kita ya.
Jadi misalnya ya, sebab dan akibat itu kadang tidak berlaku ketika kita berbicara di wilayah agama. Ya. Contohnya apa ya di wilayah agama? Jadi itu di dalam, misalnya kemarin saya singgung kayaknya tentang cerita Nabi Ibrahim ya, cerita Nabi Musa membelah lautan, cerita Nabi Muhammad dengan hikayat Isra dan Mi'raj itu. Kok bisa menjangkau ya dalam waktu yang singkat, dalam perjalanan yang sangat jauh. Atau di cerita yang lain itu Ashabul Kahfi berapa ratus tahun yang tertidur tapi tubuhnya tidak hancur di dalam gua, tidak makan. Sedangkan hukum alam kan ya harus ada apa itu, harus ada suplemen ya masuk, nutrisi masuk supaya terjadi proses apa namanya ya kalau di istilah biologi ya saya lupa lagi. Nah ini lebih 100 tahun ya, masa tidak hancur badannya, kecuali anjingnya yang hancur ya, itu luar biasa ya. Kadang kalau diukur secara hukum alam itu enggak sesuai dengan hukumnya ya, teorinya itu ya. Ya bahkan ya misalnya dalam cerita ada seorang pelacur menemukan anjing yang sekarat karena kehausan, kemudian ditolong, diberikan air minum kepada anjing itu, justru itulah yang membuat masuk surga. Ini kok pelacur cuma memberi minum ke anjing lagi ya, masa karena cara itu membuat dia masuk surga ya. Kita ini berdarah-darah beribadah ya, belum tentu ada garansi langsung masuk surga. Jadi itu kadangkala cerita-cerita dalam agama itu, hukum kausalitas itu tidak berjalan sebagaimana yang dipahami dalam ilmu alam itu sendiri. Kalau dalam bahasa agama itu istilah hukum alam itu adalah sunnatullah, hukum alam. Tapi kalau di wilayah hukum Tuhan, hukum Allah itu biasanya disebut dengan inayatullah. Jadi ada sunnatullah, ada inayatullah. Dalam konteks penciptaan, jadi dalam proses penciptaan dari penyebab itu di dalamnya ada beberapa komponen ya. Ada pencipta, ada ciptaan, ada tujuan, ada bahan, ada proses. Jadi inilah yang masuk di wilayah ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu adalah alam jagat ya. Jadi alam jagat itu yang punya ruang dan punya waktu. Nah itu kalau dalam teori fisika ya, setiap ada waktu pasti ada gerakan atau perubahan. Jadi di alam semesta ini, alam semesta sebagai ruang dan di dalamnya berfungsi waktu karena ada perubahan. Nah, di luar dari itu yang disebut dengan alam gaib atau dalam bahasa agama atau filsafat agama disebut dengan transenden ya. Bahasa agama itu alam gaib. Nah, ketika kita menelusuri tentang hukum alam ya, tentang sebab dan akibat, ada sebab pencipta, akibatnya adalah ciptaan. Kemudian setiap ada penciptaan itu pasti punya tujuan. Dan setiap ada penciptaan pasti berasal dari satu bahan, punya materialnya. Dan di situ juga terjadi prosesnya. Jadi misalnya ini dalam proses kelahiran manusia ya, penciptanya itu dianggaplah sebagai orang tua ya. Orang tua sebagai pencipta, ciptaannya sebagai anak, kemudian tujuannya supaya ada regenerasi, kelanjutan kehidupan. Bahannya itu ya di dalamnya kan ada, ya kalau bahan dasarnya menurut agama itu kan dari tanah,
Padahal itu ya kalau dari sisi biologisnya kan ada darah, ada daging, tulang dan seterusnya. Kemudian prosesnya itu ya mulai dari misalnya ada proses pembuahan, kemudian kehamilan yang kurang lebih 9 bulan baru dilahirkan. Jadi itu bagian dari konteks hukum alam yang sesungguhnya ya, di dalam mengurai tentang hakikat. Nah, kemudian kalau kita bawa masuk ke dalam ranah yang lebih esensial atau hakikat daripada realitas itu adalah spiritual. Jadi hakikat realitas ini yang tadi disampaikan itu ada jasmani, ada rohani, ada realitas fisikal, ada realitas metafisika, maka hakikat semua itu adalah spiritual. Jadi spirit ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ada di dalam mental kita, moralitas kita, atau di dalam jiwa kita. Jadi itu sifatnya spiritual. Jadi dalam spiritualitas kita itu selalu atau cenderung mencari hal-hal yang bersifat perlindungan, hal-hal yang bersifat kedamaian atau keselamatan. Itu jiwa kita seperti itu. Ya bahkan lebih lanjut lagi, jiwa kita itu cenderung mencari situasi yang dapat memberikan pengakuan. Jadi spiritualitas itu istilahnya adalah memberikan suatu pengakuan tentang apa yang ada di luar sana adalah sesuatu yang maha besar, maha benar, maha luas, dan tentu akan memberikan perlindungan, memberikan kedamaian, keselamatan ke dalam jiwa kita. Ya. Jadi itu punya korelasi atau relasi yang kuat antara pencipta dan ciptaan. Nah, siapa sebenarnya pencipta itu? Jadi kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan causa prima. Causa prima itu yakni penyebab pertama. Itu kalau bahasa filsafat, tapi kalau bahasa agama kan Tuhan. Nah, bahasa Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah spiritualitas. Jadi kalau berbicara tentang hakikat segala sesuatu, kalau masuk ke dalam agama itu disebut dengan ruh, ya. Jadi ruh. Sedangkan dalam bahasa filsafat itu ya inilah yang disebut dengan spiritual. Nah, padahal ya bahasa keseharian kita itu adalah ruh. Jadi kita bicara siapa hakikat manusia itu ya nanti larinya juga kepada ruh ya, istilah roh itu sendiri. Oke. Pokok pemikiran ontologi ya. Jadi kita melihat di dalam perkembangan ontologi itu sendiri ada banyak varian pemikiran manusia terkait dengan hakikat segala sesuatu. Jadi yang pertama itu monoisme atau monisme. Apa artinya monisme itu? Paham tentang satu. Ya. Jadi monisme atau monoisme. Jadi paham tentang satu ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ini pasti satu hakikatnya. Jadi kalau bukan yang wilayah materialisme, berarti dia berada di wilayah idealisme. Jadi ini ada dua kutub pemikiran manusia yang menjadi pembatas ya. Jadi ada materialisme, yakni paham yang selalu mengacu kepada material. Ada juga yang paham tentang idealisme. Jadi kalau dalam sejarah itu dikenal yang paling kuat materialisme adalah itu seperti Karl Marx ya. Ada sejarah materialisme.
Jadi menunjukkan itu bahwa segala sesuatu adalah benda nyata. Jadi benda nyata inilah yang kita lihat, itulah sesungguhnya segala sesuatu. Nah, sedangkan yang idealisme itu yang seperti Plato, pengembangan Platonisme ya. Nah, itu idealisme itu segala sesuatu yang ada di balik materi. Nah, itu ya. Jadi itulah sesungguhnya hakikat segala sesuatu. Nah inilah kalau dalam bahasa keseharian, kalau kita sederhanakan, ada yang teis dan ada yang ateis. Jadi biasanya paham materialisme itulah yang mengarah kepada paham ateis, tidak mengakui tentang Tuhan. Sedangkan idealisme inilah yang kecenderungannya bersikap ateis, yakni kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi ya di dalam sejarah ini memang pergulatan paham materialisme itu sangat kuat ya. Misalnya ada Nietzsche. Nietzsche ini menilai bahwa God is dead ya, Tuhan telah mati. Jadi kenapa dikatakan Tuhan telah mati? Karena menurutnya itu segala sesuatu ya masalah dalam hidup ini manusia dapat mengatasinya sendiri. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, untuk apa kita berdoa? Nah, kalau kita tidak perlu berdoa berarti dengan sendirinya Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Jadi kalau Tuhan tidak dibutuhkan lagi berarti bisa dikatakan Tuhan telah mati. Karena manusia sudah mencapai puncak kesempurnaannya, dapat atau mampu menyelesaikan seluruh masalahnya sendiri. Jadi itu materialisme. Nah, jadi misalnya ya kalau kita ini sebagai manusia biasa kadang-kala itu sikap arogansi muncul. Kapan Anda tidak misalnya jarang berdoa, jarang berzikir, bahkan malas sembahyang. Itu ketika dalam kondisi sehat, dalam kondisi banyak uang, pokoknya tidak ada kegalauan. Nah, disitulah muncul sikap arogansi kita. Tapi kapan dalam suasana misalnya sakit, lemah, tidak punya uang ya, atau banyak utang, itu selalu mau mendekat kepada Tuhan, mencari sandaran, mencari apa namanya petunjuk ya, dan bahkan ya perlindungan itu sendiri. Jadi itu artinya bahwa ketika manusia merasa sempurna, maka dia akan cenderung kepada materialisme. Nah, ketika manusia merasa lemah, maka dia akan cenderung kepada idealisme. Banyak sekali contoh yang misalnya dalam sejarah pemikiran ya, kalau dihubungkan dengan ilmu. Jadi ketika ada kepastian dalam hidup ini, maka manusia itu akan cenderung melupakan Tuhannya. Apa contohnya itu ya? Nah, ini lagi contohnya dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya di wilayah Sitra, Pindrang, Sopeng, baru yang banyak sawahnya. Dulu waktu belum ada irigasi, pengairan, itu masyarakat kita selalu berdoa. Orang tua kita dulu selalu berdoa supaya diturunkan hujan. Karena tidak mampu mengatur air hujan kan. Jadi selalu berdoa kepada Tuhan supaya diturunkan hujan, supaya bisa menanam padi. Kemudian setelah itu ditanam padi, tumbuh, kemudian berdoa terus kepada Tuhan supaya berbunga padi itu dengan baik. Kemudian setelah berbunga, berdoa lagi supaya tidak diganggu oleh hama, tidak diganggu oleh tikus. Kemudian setelah itu berdoa lagi supaya tidak hujan ketika mau dipanen, supaya tidak membusuk gabahnya. Jadi selalu berdoa. Nah, ketika ilmu itu berkembang dengan baik, maka manusia cenderung lupa berdoa karena ada kepastian.
Jadi misalnya meskipun tidak berdoa orang pintar, orang sutra, cukup dibuka saja irigasi maka keluarlah airnya untuk dialiri ke sawah-sawahnya. Biar tidak berdoa, biar tidak hujan misalnya. Jadi kemudian setelah tumbuh padinya, berbunga, berbuah, biar tidak berdoa cukup disiapkan pestisida, racun untuk tikus dan seterusnya. Sampai dipanen biar tidak berdoa untuk tidak hujan ya karena ada mesin pemanen. Langsung dihangatkan gabah itu dan bahkan bisa diproduksi langsung ke beras. Ya. Jadi itu karena ada kepastian dari sisi ilmu pengetahuan, yang itulah biasa disebut dengan positivisme, sehingga kita ini cenderung untuk melupakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi itulah pergeseran materialisme. Makanya Nietzsche ini mengatakan Tuhan telah mati ketika puncak peradaban ilmu pengetahuan itu berada pada titik yang lebih sempurna. Oh, tapi ternyata justru semakin melaju peradaban itu justru manusia semakin sering galau ya. Ada buku dulu menarik judulnya Kehampaan Spiritual, kehampaan dalam jiwa. Jadi semakin maju orang, semakin banyak materi, semakin banyak uang, itu semakin galau. Ternyata kalau orang kaya itu tidak mencerminkan kebahagiaan. Nah itu. Nah kalau kita lihat di luar negeri, misalnya di wilayah Jepang, Amerika itu justru banyak angka bunuh dirinya. Apalagi di Korea sudah benar artis macam-macam banyak-banyak. Tiba-tiba ada berita bunuh diri. Itu kegalauan ya, karena ada kehampaan spiritual di dalam jiwanya. Nah, itu yang pertama ya, monoisme atau monisme ya. Kemudian yang kedua ada dualisme. Jadi paham yang selalu memadukan hakikat segala sesuatu itu adalah materi dan rohani. Jadi yang dikatakan misalnya manusia itu kalau bergabung antara jasadnya atau fisiknya dengan rohnya. Jadi apabila manusia itu tidak bergabung lagi kedua aspek ini, maka tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Nah, itulah misalnya ketika materi fisik kita ini sudah terpisah dengan rohnya, maka sudah disebut dengan jasad. Jadi bukan lagi tubuh dalam konteks manusia. Rohnya lagi kemana, entah kemana, bahkan ada yang menyebut sudah gentayangan, tentu bukan lagi disebut sebagai manusia. Kapan disebut manusia? Ketika bergabung antara materi dan rohani itu sendiri. Jadi ini dualisme. Jadi tidak ingin memisahkan. Contoh yang paling sederhana di dalam konteks keagamaan. Kalau kita di Islam itu ranahnya itu dualisme selalu menggabungkan. Tidak ada istilah ini zaman-zaman lino, ini zaman-zaman akhirat. Padahal itu satu kesatuan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini itu punya dampak, punya hubungan yang kuat dengan di yaumil akhir ya. Jadi begitu juga misalnya dalam psikologi ya. Kalau Nanda banyak masalah dalam pikirannya, kenapa berpengaruh kepada kesehatan? Nah, ini kan rohani ini dianggap sebagai sesuatu yang misalnya galau, ada depresi atau stres ya, tertekan secara kejiwaan. Tapi justru berpengaruh misalnya sakit kepala secara fisik gitu ya, berpengaruh ke sakit asam lambung. Jadi itu ternyata tidak bisa dipisahkan juga ya. Jadi orang yang berpikir keras itu sejatinya itu harus di backup oleh tubuh yang sehat dan kuat. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang berpikir keras, kurang tidur, tidak teratur pola makan, maka akan terganggu fisiknya.
Jadi ketika terganggu fisiknya akan berpengaruh kepada kemampuan berpikirnya. Jadi bagi kita misalnya mahasiswa ya harus fisikal kita ini sehat walafiat supaya kegiatan perkuliahan kita, belajar kita, berpikir kita dapat berjalan dengan baik. Jadi ini keduanya perlu dijaga. Itu dualisme ya. Kemudian ada juga paham pluralisme. Jadi plural itu majemuk ya, banyak, heterogen, banyak, plural, atau biasa disebut dengan lebih dari dua. Nah, ini pandangan dari Anaxagoras dan Empedokles. Anaxagoras dan Empedokles ini menyatakan bahwa hakikat segala sesuatu itu ada empat ya, ada tanah, ada api, air, dan udara. Jadi ini kalau misalnya yang dibedah adalah manusia, ya, jadi ternyata juga ada benarnya ya bahwa di dalam diri kita ini ada empat komponen ini ada ya semua, ada tanahnya ya. Jadi misalnya ya tanahnya ini daki kita ya habis keringat biasanya ada daki kita. Ini namanya itu tanah. Api ini sesuatu yang membara dalam diri kita ya. Api kadang kita panas. Api ini memberikan motivasi, dedikasi yang tinggi sehingga kita bersemangat dalam bekerja. Itu api. Semangat yang membara api. Kemudian air ya, sudah tentu ya di dalam diri kita kan ada air. Itu ya berapa tubuh kita ini berapa persen ya mengandung air. Saya lupa lagi itu ya takarannya. Kemudian ada udara ya, ini sudah pasti ya. Keluar masuk ini di hidung kita adalah udara. Kemudian dalam darah kita ada juga udara ya. Dalam otak kita juga ada udara. Jadi kelihatannya bahwa menurut kedua pakar ini, Anaxagoras dan Empedokles, bahwa hakikat segala sesuatu itu ada empat ini. Jadi mungkin saja kalau kita berbicara tentang binatang, bicara tentang aspek yang lain dalam konteks ilmu atau komponen-komponen alam semesta itu ya semuanya berangkat dari keempat komponen dasar ini, tanah, api, air, dan udara. Inilah paham pluralisme terkait dengan hakikat segala sesuatu. Lalu ada paham yang disebut dengan nihilisme. Nihil itu tidak ada. Jadi paham tentang nihilisme ini paham yang membingungkan sesungguhnya karena selalu bersifat paradoks. Jadi misalnya antara ada dan tiada. Mau dibilang ada tapi kayaknya tidak ada atau tampaknya tidak ada. Mau dibilang terbatas tapi kadang juga disebut tidak terbatas. Jadi selalu dalam konteks yang paradoks. Atau yang disebut misalnya manusia itu gila. Kita ini semua gila. Kadang habis tertawa langsung menangis. Jadi kita ini gila. Itu nihilisme yang melihat konteks itu. Kadang kita misalnya kalau dibawa kepada sesuatu, misalnya Tuhan ya. Apakah Tuhan itu ada ya? Nah, itu dalam momen tertentu disebut ada. Pada momen yang lain kadang orang menyatakan tidak ada. Jadi itu dalam konteks nihilisme. Jadi kadang disebut dengan sangat terbatas ya. Pada saat yang sama tidak terbatas. Ini sebagian orang ya yang mengatakan bahwa segala sesuatunya itu tidak ada hakikatnya. Karena selalu dalam konteks kebingungan dan selalu terdapat paradoks. Paradoks itu kontraproduktif, ya, selalu bertentangan satu sama lain.
Kemudian agnotisisme. Agnotisisme ini agnostik ya, itu menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang nisbi, sehingga manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi karena kita ini makhluk yang lemah, penuh keterbatasan, sehingga kita tidak tahu apa-apa. Jadi apapun yang kita kemukakan tentang hakikat segala sesuatu itu adalah sesuatu yang bersifat imajinatif, fiksi ya. Kalau istilahnya Prabowo itu omon-omon ya. Jadi agnotisisme ini berpandangan bahwa kita tidak paham segala sesuatu. Karena kita memang makhluk yang lemah, nisbi, penuh keterbatasan, dan seterusnya ya. Jadi inilah aliran-aliran yang berkembang di dalam dunia ontologi itu sendiri yang tentunya memberikan warna di dalam pemahaman dan pengembangan pemikiran pendidikan itu sendiri, terutama di pendidikan Islam nantinya. Nah, kalau kita hubungkan kepada ilmu pendidikan alam itu ya, berarti orientasinya kan alam semesta. Jadi kalau kita hubungkan ini kan ya sangat dekat dan bisa dikembangkan lah. Jadi kalau misalnya bicara tentang bicara tentang bintang ya atau Bima Sakti, kira-kira di mana wilayahnya monoisme atau monismenya? Apakah bintang itu dari sisi ketampakan materialnya itu adalah benda yang bercahaya, atau secara idealismenya adalah hanya menunjukkan tentang keberadaannya yang indah misalnya. Jadi itu bisa dikembangkan ke ranah sana. Ada kemampuan atau keterampilan, dan itu memang yang diharapkan sekarang kan ada istilah itu dalam tujuan itu soft skill dan hard skill. Ya, soft skill itu kemampuan yang sifatnya tidak kelihatan. Nah, kita masuk ke ranah ontologi pendidikan Islam Anda semua. Jadi ontologinya pendidikan Islam ini, jadi kita akan mengurai ya bagaimana hakikat ilmu pendidikan, misalnya ya, ilmu pendidikan alam dalam perspektif Islam. Jadi dalam pendidikan alam ini berarti orientasinya kan alam semesta ya, alam secara objek ya, secara subjek dan objek dalam konteks Islam. Jadi dalam hidup ini kan kalau kita melihat kacamata Islam itu kan ada 3 dimensi ya. Jadi ada titik 1 Tuhan, titik kedua manusia, titik 3 adalah alam. Inilah yang 3 dimensi ini merupakan bagian dari circle dalam kehidupan, saling berinteraksi, berkorelasi satu sama lain. Jadi kalau kita menunjuk kepada alamnya sebagai salah satu objek dan subjek kajian kita, maka tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks manusia dan konteks Tuhan. Karena tadi itu 3 titik itu. Jadi Tuhan, manusia yang sebelah kiri dan kanan alam. Jadi kalau mengembangkan kajian keilmuan di bidang pendidikan alam, maka tadi saya sempat singgung ada 3 wilayah teksnya. Jadi ada tekstual, ada kontekstual, dan ada preteks. Yang mana itu tekstual? Tekstual ini segala sesuatu yang bersifat tertulis. Kalau dalam bahasa agama, itulah yang disebut dengan firman Allah. Ayat-ayat Allah yang tertulis, tekstual. Kemudian apa itu preteks? Jadi preteks itu
yakni segala sesuatu yang tidak berbentuk teks, yang tidak berupa tulisan. Apa itu adalah alam semesta ini? Disebut dengan preteks. Jadi ada preteks, kemudian ada teksnya, kemudian ada konteks. Nah, jadi preteksnya ini adalah alam semesta yang hadir menampakkan dirinya tanpa melalui media teks, media tulisan. Nah, ketika ada preteks, maka muncul lagi tekstual, teks. Kenapa ada tekstual? Yakni kehadirannya tekstual itu membawa informasi tentang keberadaan yang gaib dengan memberikan informasi melalui tulisan. Jadi kita memahami tentang Tuhan dan segala sesuatu yang ada di wilayah gaib itu, maka supaya kita bisa memahami, maka dikirimlah teks itu sendiri melalui dengan firman-firmannya yang dibawakan oleh nabi dan para rasulnya. Jadi di sini kalau tidak ada teks, maka kita tidak pernah memahami di balik dari alam semesta itu. Jadi menampakkan dirinya apa yang ada di balik alam semesta melalui dengan transmisi teks-teks yang ada. Nah, itu. Lalu apa itu konteks ya? Jadi konteks itu adalah di luar dari teks itu dan ada di dalam wilayah preteks. Ya. Jadi biasa disebut dengan manusia atau sejarah. Jadi konteks itu adalah aktivitas menjalankan teks yang ada di dalam preteks, di dalam alam semesta. Jadi setiap manusia menjalankan aktivitas berdasarkan petunjuk teks dan berdasarkan hukum alam, maka itulah yang disebut dengan sejarah. Sejarah ini ranahnya adalah konteks ya, di luar teks dan ada dalam wilayah preteks itu sendiri. Jadi itu kalau kita melihat mengurai tentang hakikat ilmu pendidikan alam dalam perspektif Islam, kita bisa lihat tadi itu ya, ada preteks, ada teks, dan ada konteks ya. Kemudian memahami dasar keberadaan pendidikan Islam dalam kerangka epistemologi. Jadi dalam hal ini kita akan berusaha untuk melihat eksistensi keberadaan pendidikan Islam itu dalam menyusun kerangka keilmuan. Jadi kenapa mesti ada pendidikan Islam? Kenapa mesti ada pendidikan? Jadi tentu akan mengarah kepada pelaksanaan visi manusia agar lebih profesional, lebih memiliki kesadaran, arah yang jelas, kemudian visioner ya. Jadi manusia itu misalnya ya, manusia itu kan di samping sebagai abid, sebagai hamba Allah, dan juga sebagai khalifatan fil ardh, menjadi khalifah di dalam mengembang, di dalam menjalankan, melakoni kehidupan, kepemimpinan kehidupan di alam semesta ini. Jadi kita wakil Tuhan, kita titisan Tuhan, gitu misalnya. Nah, tentu tujuan kita adalah merawat, membangun, menyeimbangkan alam semesta ini agar kita hidup di dalamnya penuh dengan kedamaian, kenyamanan, keselamatan di dalam menjalankan tugas utama kita. Jadi pendidikan Islam itu menjadi sangat penting agar kita ini penghuni bumi itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga keseimbangan, menjaga keselamatan, melakukan kegiatan-kegiatan agar
dalam hidup ini penuh dengan keharmonisan. Jadi misalnya kenapa perlu pendidikan Islam ya supaya alam semesta misalnya tidak mengamuk ya. Sekarang kan banyak yang mengamuk alam kita ini ya, misalnya banjir, longsor, bahkan gempa dan seterusnya. Kenapa menjadi marah alam kita ini? Ya mungkin karena ulah dari tangan-tangan kita yang tidak peduli dengan ekologi ya, tidak peduli dengan ekosistem. Nah, itu padahal inilah yang sesungguhnya kita coba melihat pendidikan Islam itu yang membangun kerangka pemikiran keilmuan yang lebih holistik ya, yang lebih komprehensif ya, sebagaimana tuntutan dan tuntunan di dalam Islam itu sendiri. Jadi misalnya di mana-mana ada ya dulu Parepare menjadi tempat banjir ya. Bahkan berapa tahun yang lalu itu pernah banjir di Parepare, membuat beberapa korban yang meninggal dunia. Itu ternyata setelah ditelusuri ada di wilayah bagian di dalam itu pengerukan tanah misalnya. Pengerukan tanah menjadi gondol, tidak ada lagi tumbuhan di sana, sehingga semua air itu ya langsung terbawa ke ini. Apalagi itu masalahnya karena kata orangnya itu berada di luar wilayah Parepare. Jadi kita mendapat kiriman lebih banyak. Sehingga ya harus kerjasama dengan pemerintah daerah tetangga kita. Jadi itu karena ada misalnya pengurukan tanah secara besar-besaran yang ada di wilayah pegunungan bagian sana. Lalu kita coba lihat ya hakikat pendidikan Islam ya atau hakikat pendidikan alam. Jadi pendidikan alam itu atau pendidikan Islam itu ya bagaimana kita ini manusia sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Nanda semua ya, Islam ini dulunya itu selalu menganggap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itulah Islam. Gitu ya. Jadi nanti belakangan itu ada upaya-upaya sekelompok terutama non-Islam menggiring pemahaman bahwa Islam itu hanya urusan ibadah, Islam itu hanya urusan ukrawi. Dalam konteks keilmuan, Islam itu hanya wilayah keilmuannya tentang fikih, tentang tahara, tentang ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Padahal di awal-awal itu di era Bani Umayyah, Abbasiyah, di masa kejayaan Islam itu kan tidak ada istilah ini ilmu Islam, ini ilmu non-Islam. Semuanya itu dikaji. Ada beberapa pakar, ada astronomi, ada kedokteran sekaligus sebagai ahli fikih, sebagai ulama dalam Islam. Jadi itu dulu ya yang autentik ilmuannya. Jadi oleh karena itu pendidikan itu sesungguhnya adalah membentuk manusia, upaya membentuk manusia ya sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Jadi misalnya ajaran Islam itu tahu beribadah, kemudian mau menjalankan misi kekhalifahan. Jadi misi kekhalifahan inilah yakni menjalankan tugas-tugas membangun keseimbangan dalam hidup ini. Nah, kalau kita misalnya orang eksak, apa peran kita di dalam membangun keseimbangan? Ya, kalau misalnya di sekolah ditanamilah tumbuh-tumbuhan supaya tidak terlalu gersam dan tidak terlalu panas di sekolah itu. Ya, itu wilayah kita sesungguhnya orang eksak itu. Kalau misalnya orangnya dari pertanian atau biologi. Nah, kalau orang sosial apa itu? Jadi membangun keseimbangan itu adalah kalau orang sosial memperbaiki silaturahmi, membangun keadilan, membuka transparansi, supaya ada kepercayaan antara satu dengan yang lain. Itu akan terjadi keseimbangan. Itu kan orang ilmu sosial ya. Jadi semuanya punya peran. Nah, ketika orang eksak dengan orang sosial ini menjalankan misinya kekhalifahan, maka itulah akan melahirkan yang disebut dengan tatanan kehidupan yang lebih harmonis ya. Karena penuh dengan equilibrium ya. Equilibrium itu keseimbangan.
Jadi itu kontesnya Nanda semua. Sasarannya ini ya membentuk manusia yang sempurna ya, secara intelektual, spiritual dan moral. Ya. Jadi manusia itu supaya bisa menjalankan tugas khalifahnya ya harus pintar, harus cerdas. Kemudian spiritualnya ini harus ya memiliki kesadaran beragama. Ya, kemudian moral itu ya harus memiliki apa ya, kesadaran kemanusiaan, moralitas. Jadi bagaimana saling menghargai, saling mensupport, menjaga kebersamaan dan seterusnya ya. Ini wilayah moralitas. Jadi ada intelektual, ada spiritual, dan ada moral. Nah, itulah yang masuk di wilayah manusia sempurna. Karena dianggap wilayah inilah yang dapat menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi. Jadi kadangkala ya kita menyaksikan dia pintar, tapi lemah agamanya, dan juga banyak lawannya, gitu ya. Tidak bagus moralnya kepada sesama. Nah, ini yang tidak sempurna. Ada juga bagus agamanya, bagus relasinya kepada silaturahminya kepada sesama, tetapi intelektualitasnya terbatas. Jadi itulah manusia yang kadang-kadang kita sulit menemukan tentang istilah manusia sempurna. Tapi nggak secara idealnya itu ya dikatakan ekspektasi kita sebagaimana diharapkan oleh Tuhan bahwa kita hidup ini agar ada keseimbangan, dapat menjalankan misi utama kita sebagai khalifatan fil ardh, maka kita harus memiliki kemampuan secara intelektual, kemampuan secara spiritual, dan kemampuan secara moralitas. Itu sasaran utamanya pendidikan Islam itu saja. Karena tadi saya berikan sampel itu 3 titik yang saling berinteraksi, saling berhubungan, tidak bisa lepas satu sama lain. Jadi ada hubungan manusia ini dengan Allah, sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Kemudian sumber ontologi pendidikan Islam. Jadi ada Al-Quran, nah tentu kita mengacu kepada sumber normatif Islam, ada hadis, ijtihad ulama. Ijtihad ulama ini jadi ada secara kelembagaan, secara organisasi, dan ada secara personal ya. Jadi ada ijtihad pendapat pribadi, kalau ijtihad ulama disebut dengan ijma. Misalnya dari fatwa MUI. Jadi kalau pendapat pribadi ya fatwa pribadi. Kemudian ada budaya Islam. Budaya Islam itu apa yang dipraktekkan, apa yang diperlihatkan dalam kehidupan, yang diamalkan dalam kehidupan, itulah budaya Islam. Jadi itu semuanya ada relasinya dengan pendidikan Islam. Bahkan inilah yang menjadi sumber acuan kita untuk mengurai apa sebenarnya ontologi atau hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Ini objek kajian ontologi pendidikan Islam. Jadi ada manusia, ada ilmu, ada Tuhan. Jadi karena ini wilayahnya pendidikan Islam ya. Jadi wilayah pendidikan itu tentu di sini manusianya sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku dan juga sebagai objek, ya, subjek dan objek. Kemudian ilmunya sebagai bagaimana kita memperlakukan pendidikan itu, bagaimana kita mendapatkan pencerahan, kebenaran dengan prosedur yang benar, yang tepat, yang sudah teruji validitasnya. Itu masuk di wilayah ilmu. Dan kemudian Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Sumber kebenaran, sumber ketenangan, kedamaian, keselamatan, dan seterusnya. Jadi ini wilayahnya objek kajian ontologi di dalam konteks pendidikan Islam.
karakteristik ontologi pendidikan Islam. Itu bersifat dosen break ya. Itu selalu terkait dengan masalah ketuhanan. Jadi misalnya Nanda semua kalau bicara tentang biologi, bicara tentang fisika dan kaitannya dengan IPA, itu jangan lepaskan wilayah Tuhan. Semakin kita menemukan sebuah keunikan, semakin kita sandarkan begitu hebatnya Tuhan yang menciptakan struktur hukum alam yang begitu solid, yang begitu apik, yang begitu indah dan seterusnya. Kadang kalau saya melihat misalnya apa itu struktur tentang otak, neuroscience, korteks di dalam otak, kemudian di dalam jantung dan seterusnya, itu begitu hebatnya Tuhan menciptakan semua struktur dalam anatomi tubuh kita ini sehingga membentuk suatu kesatuan makhluk yang sempurna. Kemudian holistik ya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau bicara tentang ontologi pendidikan Islam itu dikatakan hidup ini semuanya saling terkait, seperti istilahnya jaring laba-laba ya, semua saling terkait. Jadi bahkan ya manusia itu disebut dengan mikro apa namanya itu mikro ya, sedangkan alam semesta disebut dengan makro. Apa yang ada di makro alam semesta sesungguhnya ada di dalam mikro. Jadi supaya dapat memahami tentang apa sesungguhnya alam semesta ini, alam yang luas, maka kita cukup saja mempelajari atau mendalami tentang alam yang kecil yang disebut dengan mikro. Jadi itulah holistika ya, holistika kajian pendidikan Islam. Kemudian transendental, orientasi kepada duniawi dan ukhrawi. Jadi sini di wilayah spiritualitas ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pahami, itu selalu ada biasnya ya. Bahwa ini di dunia selalu ada kelanjutan dari sebuah perjalanan yang panjang. Yang ini menuju kepada wilayah transenden, wilayah gaib atau wilayah ukhrawi. Jadi tidak sampai di situ. Jadi selalu kita mengambil sisi ukhrawinya. Jadi misalnya apa ya? Kalau kita misalnya ingin meneliti tentang sesuatu, selalu melihat bahwa ini di mana dimensi ukhrawinya, sisi akhiratnya. Jadi kalau kita tidak percaya akhirat, maka kita bisa menghalalkan segala cara. Jadi misalnya ingin meneliti sebuah hewan dengan memperlakukan yang sangat keji misalnya. Jadi misalnya apa ya, di budaya tertentu membunuh hewan dengan menggunakan benda tumpul. Nah, kalau kita melakukan uji coba itu berarti ini sangat tidak sesuai dengan etika Islam misalnya. Karena selalu kita dipengaruhi dengan itu. Lalu kenapa Islam itu ketika kita ingin berkorban memotong sapi selalu dianjurkan supaya pisau yang digunakan itu harus tajam. Kenapa seperti itu? Padahal yang lain itu budaya yang lain ada yang cukup menggunakan benda tajam membuat pingsan binatang itu, misalnya sapi, bahkan ada apa namanya melalui dengan tombak saja, ada yang menggunakan apa tombak dengan apa namanya dengan memanaskan dari api supaya tombak ini memerah dan dimasukkan ke dalam tubuhnya binatang dan seterusnya. Jadi ini ya Islam ini memberikan batasan kita sampai di mana batasan untuk memperlakukan yang lainnya termasuk binatang itu sendiri. Jadi ini ada wilayah transendental. Banyak contoh-contoh yang lain yang kita bisa lakukan. Kemudian integral menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi selalu memadukan di sini. Jadi setiap ilmu yang ada ini memiliki dimensi yang sangat mendalam. Jadi yang lagi itu yang menghafal satu halaman itu
yang menghafal 2 hadis dan jadi menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam arti bahwa fisika, biologi, kimia, semuanya itu memiliki relasi dengan ilmu terutama di bidang keagamaan itu sendiri. Jadi sekencang apapun kita misalnya berbicara tentang ilmu umum itu ya selalu ada dimensi keagamaan di dalamnya. Jadi itulah tren pemikiran yang ada di misalnya di Eropa, di Amerika, atau di Asia Timur itu ya, yakni melakukan pengembangan keilmuan dari sisi multidisipliner ya, ada penggabungan. Jadi menggabungkan antara fisika dengan teologi, antara biologi dengan teologi, ada antara kimia dengan teologi dan astronomi dengan teologi dan seterusnya. Jadi kadangkala di Barat itu ada ahli astronomi sekaligus ahli agama. Itu karena memang menggabungkan dari sisi itu, sehingga saling menunjang untuk penguasaan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir ini ya, tantangan dan perkembangan pendidikan Islam ke depan. Ini karena ada modernisasi dan globalisasi. Jadi karena terjadi modernisasi dan globalisasi, maka kita dituntut untuk selalu mengintegrasikan ilmu Islam dengan ilmu kontemporer. Jadi bagaimana Nanda semua yang ada di IPA itu mengupdate ilmunya di bidang keilmuan itu sebagaimana yang berkembang sekarang dan sekaligus memperkuat hubungannya dengan ilmu Islam itu sendiri. Jadi selalu melihat relasinya di situ. Yang kadang-kala juga ilmuwan sekarang melihat ayat untuk membuktikan di dalam riset ilmiahnya. Kadang-kala juga riset ilmiah itu mencari pengakuan dari dalil itu sendiri. Nah, jadi itu yang sering kali terjadi dalam dunia akademik Islam itu sendiri. Kemudian teknologi dalam pendidikan Islam terjadi digitalisasi dalam kurikulum dan pembelajaran ya, termasuk kita menggunakan Zoom ini juga bagian dari digitalisasi. Menggunakan platform digital di dalam pembelajaran, pengembangan bahan ajar, ada assessment tools, semuanya itu bagian dari teknologi dalam pendidikan Islam. Kemudian relevansi pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam ya, yang ada sekarang ini senantiasa memiliki relevansi dengan perkembangan zaman. Bukan justru tereduksi nilai-nilai Islam karena perkembangan zaman, tetapi bagaimana menjadikan prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam ini di dalam melakoni atau memperlakukan situasi dan kondisi kehidupan sekarang. Jadi yang tidak berubah di dalam kehidupan ini kan prinsip-prinsip itu sendiri ya. Prinsip kejujuran, keadilan, keseimbangan, penghormatan, itu yang tidak pernah berubah. Tapi yang berubah itu kan instrumen teknologi ya yang biasa berubah, dan itu ketika berubah instrumen atau berkembang instrumen itu juga mempengaruhi dalam konteks interaksi. Jadi ketika terjadi perubahan interaksi sosial, maka harus kembali memperkuat tentang prinsip-prinsip utama tadi yang tidak pernah berubah itu sendiri. Oke, baiklah Nanda semua. Sebelum kita akhiri mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan disampaikan yang ditanyakan ya. Sampai ada hal yang membuat bingung. Ini semua ini yang Anda mau pelajari. Baca Al-Quran, berusaha Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar gurunya, ayat-ayat, tajwidnya, tafsirnya, dan pokok-pokok. Ini semua yang Anda pelajari nanti di sekolah-sekolah madrasah. Materinya. Yang kedua, cakupan materi hati. Siapa yang bisa mengukakan definisi hadis? Coba.
Dia kembali dengan depresi. Oke ya, baiklah Nanda semua, karena waktu juga kita sudah habis. Terima kasih atas segala partisipasinya dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah apa yang kita lakukan bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan insya Allah pada pekan depan kita akan lanjutkan kembali perkuliahan secara offline. Oke, Nanda semua, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Marilah kita mengakhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.